Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran pada kesempatan ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan untuk kita amalkan pelajaran yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan petinggilah kecerdasanku. Amin. Anak-anak sekalian, insya Allah semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan lanjutkan materi. Sebelumnya kita sudah belajar kisah Nabi Daud alaih salam dan Nabi Sulaiman alaih salam. Nah, saat ini kita akan melanjutkan kisah Nabi Ilyas alaihissalam dan Ilyas alaihissalam. Oleh karena itu, mari anak-anak sekalian konsentrasi memperhatikan dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam dan Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah kepada kaum Fenicia. Kaum Fenicia ini tinggal sekitar Yordan, di mana kaum Fenicia ini memiliki kebiasaan yaitu menyembah berhala. Nama berhalanya yaitu Ba'i. Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa menyeru, mengajak kepada kaum Fenicia agar dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum Fenicia tidak mendengarkan seruan Nabi Ilyas alaihissalam. Dia tetap dan senantiasa menyembah berhala yang bernama Ba'i. Kaum Fenicia ini merasa terganggu atas dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Kaum Fenicia mengancam Nabi Ilyas alaihissalam jika tidak menghentikan dakwanya, kaum Fenicia ini akan membunuhnya. Di saat Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah, tiba-tiba sekelompok kaum Fenicia menghampiri Nabi Ilyas hendak menyakiti dan membunuhnya. Nabi Ilyas menyelamatkan diri dan dia melarikan diri dari sekelompok kaum Fenicia. Dari pelarian dia bertemu sebuah keluarga yang sangat baik. Nabi Ilyas disambut dengan baik, namun ia melihat di dalam rumah itu seorang pemuda yang sakit parah yang bernama Ilyasa. Dan Nabi Ilyas alaihissalam berdoa, dia doakan Ilyasa dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Ilyasa alaihissalam dan dia menjadi sahabat dan teman. Karena akhlak Nabi Ilyas begitu baik sehingga Ilyasa tertarik dengan ajaran Nabi Ilyas alaihissalam. Maka menjadilah teman Ilyas alaihissalam yang bernama Ilyasa. Sekian lama belajar kepada Nabi Ilyas alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas alaihissalam. Ilyas alaihissalam ini diangkat jadi nabi. Dan untuk menemani Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah kepada kaum Fenicia. Sepeninggalan Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Fenicia dilanda kemarau selama 3 tahun, di mana kebun-kebunnya dan ternaknya mati. Sehingga kaum Fenicia banyak yang kelaparan. Dia berdiskusi, bermusyawarah untuk menemukan jalan keluarnya. Akhirnya dia sepakat dan dia teringat kata-kata Nabi Ilyas alaihissalam. Dan dia sepakat untuk mencari Nabi Ilyas alaihissalam supaya dia bisa membantunya dari kemarau. Setelah
pencariannya dia ketemu Nabi Ilyas alaihissalam. Dan Nabi Ilyas alaihissalam bersama Nabi Ilyas alaihissalam. Dia memohon kepada Nabi Ilyas alaihissalam untuk mendoakan agar tidak terjadi lagi kemarau selama 3 tahun. Dan dia berjanji akan membawa Nabi Ilyas alaihissalam beserta Nabi Ilyas alaihissalam ke kaum Phoenicia. Dan setelah itu kaum Phoenicia bersungguh-sungguh dia menghancurkan berhala bayinya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa kasihan, Nabi Ilyas alaihissalam mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Setelah itu turunlah hujan dan kembalilah kaum Phoenicia hidup dengan makmur seperti sebelumnya, tumbuh-tumbuhannya dan ternak-ternaknya subur. Sepeninggalan Nabi Ilyas alaihissalam, ketika Nabi Ilyas alaihissalam wafat, maka digantilah Nabi Ilyas alaihissalam untuk berdakwah kepada kaum Phoenicia. Namun sepeninggalan Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Phoenicia kembali melakukan menyembah berhala. Di mana harta yang dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas alaihissalam tidak tinggal diam, dia melanjutkan dakwanya Nabi Ilyas alaihissalam. Dia memberikan nasihat kepada kaum Phoenicia untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang pernah disampaikan Nabi Ilyas alaihissalam. Namun kaum Phoenicia tidak ingin mengikuti ajakan Nabi Ilyas alaihissalam. Maka saat itu Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berdoa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali musibah yaitu kemarau yang panjang sehingga cuaca yang sangat panas di mana kebun-kebun dan ternak-ternaknya mati semua, terjadilah paceklik. Banyak yang mati kelaparan. Kaum Phoenicia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendengarkan nasihat Nabi Ilyas alaihissalam, mereka semuanya mati kelaparan akibat kedurhakaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan dari kisah tersebut yang pertama yaitu Nabi Ilyas alaihissalam seorang yang taat beribadah. Yang kedua sabar dan pantang putus asa. Yang ketiga gemar menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Adapun keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam seorang yang taat beribadah, sangat sabar dan pantang putus asa. Oleh karena itu anak-anak sekalian, dari kisah tersebut mari kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang baik dan kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk sebagaimana kaum Phoenicia ini yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku sekalian. Insyaallah semoga anak-anakku sekalian sehat dan dimudahkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya juga insyaallah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari hal-hal yang buruk dan dimudahkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.